Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diah Darmayanti, SE, MSI, PhD. Perkenalkan, nama saya Rian Sunjaya dari kelas MJ 605. Saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Organizational Behavior dengan tema Corporate Culture 3 perusahaan di Indonesia yang mendukung employee behavior dan tingkat productivity. Yang pertama dari PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia Persero Tbk adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi TIK serta digital telekomunikasi di Indonesia. Telkom Group menjalankan bisnis dalam 3 domain digital utama. Yang pertama, digital connectivity adalah infrastruktur seperti fiber to the X atau FTTX, 5G, SDN atau NFC, dan satelit. Lalu yang kedua, digital platform adalah data center atau cloud data center, cloud, IoT, big data atau AI, cyber security, dan yang ketiga, digital service adalah layanan untuk konsumen dan enterprise, termasuk IndiHome dan Telkomsel. Corporate culture, produktivitas, dan employee behavior dan implementation di PT Telkom Indonesia. Yang pertama, yaitu corporate culture. Telkom memiliki budaya organisasi yang disebut The Telkom Way. Budaya organisasi ini terdiri dari 3 elemen utama, yaitu yang pertama, the purpose atau misi. Mewujudkan masyarakat digital Indonesia melalui layanan teknologi informasi dan komunikasi terbaik. Yang kedua ada the spirit atau nilai-nilai. Mengadopsi nilai-nilai akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Lalu yang ketiga ada the way, kepemimpinan. Pemimpin diarahkan untuk kolaboratif, inovatif, dan agile. Lalu ada employee behavior dan implementation dari PT Telkom Indonesia. Karyawan Telkom didorong untuk berinovasi, berkolaborasi lintas tim, dan mengambil inisiatif digital. Setiap karyawan dilibatkan dalam program leadership development dan employee well-being. Terdapat kebijakan diversity dan inclusion yang kuat, mendorong kepercayaan diri dan kolaborasi tim serta transparansi dalam komunikasi, memperkuat rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif. Sistem kerja agile dan budaya atau budaya digital first, bentuk pola pikir terbuka dan adaptif terhadap perubahan. Lalu, produktivitas pada PT Telkom Indonesia. Telkom mampu meluncurkan berbagai platform digital seperti My IndiHome, Pijar Mahir, dan Padi UMKM. Implementasi OKR atau Objective and Key Result dan sistem reward meningkatkan ketertarikan atau engagement karyawan dan pendapatan Telkom dari segmen digital meningkat signifikan pada tahun 2023, didorong oleh budaya organisasi yang mendukung inovasi. Lalu dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Gojek. Gojek adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michel Angelo Moran. Nama resmi perusahaannya adalah PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Gojek awalnya beroperasi sebagai layanan pemesanan ojek berbasis telepon. Namun, sejak meluncurkan aplikasi mobile pada tahun 2015, Gojek berkembang menjadi super app yang menyediakan berbagai layanan digital, ya, mulai dari transportasi, pengiriman barang, pemesanan makanan, pembayaran digital, hingga layanan keuangan. Corporate culture, produktivitas, employee behavior, dan implementation pada Gojek. Yang pertama, corporate culture. Budaya kerja di Gojek sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai startup modern yang disebut speed, innovation, impact. Gojek membangun budaya kerja yang agile dan startup driven dengan nilai-nilai. Yang pertama, empati, yaitu mengutamakan kepentingan pelanggan dan pengguna. Yang kedua, speed, yaitu kecepatan dalam mengeksekusi ide. Lalu ada growth, ya, growth mindset, yaitu terbuka terhadap pembelajaran terus-menerus. Selanjutnya,
Employee Behavior dan Implementation dalam PT Gojek. Struktur organisasi daftar atau flat struktur mendorong komunikasi terbuka dan cepat antar tim. Karyawan dibiasakan berpikir kritis dan otonom, serta mengambil keputusan cepat berdasarkan data. Budaya no blame dan file fast membentuk perilaku berani mencoba dan belajar dari kegagalan. Lalu dampak terhadap produktivitas pada Gojek. Gojek mampu mengembangkan lebih dari 20 layanan, seperti GoFood, GoSend, GoPay, dan lain-lain. Dalam waktu cepat, kecepatan eksekusi ide dan pengembalian keputusan memungkinkan pertumbuhan pengguna aktif mencapai jutaan per bulan. Budaya fleksibel juga menurunkan turnover dan meningkatkan loyalitas tim teknologi dan kreatif. Lalu yang tiga ada PT Unilever Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang barang konsumen atau consumer goods, khususnya produk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, perawatan rumah tangga, dan perawatan pribadi. Unilever Indonesia berkomitmen menjalankan bisnis yang berkelanjutan dengan mengedepankan tiga misi utama, yaitu yang pertama, meningkatkan kesehatan planet atau pengurangan limbah dan emisi. Kedua, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, ketiga, mendorong dunia yang lebih adil dan inklusif, termasuk pemberdayaan perempuan dan UMKM. Misi ini dijalankan melalui strategi yang disebut Unilever Kompas. Corporate culture, produktivitas, employee behavior, dan implementation pada PT Unilever, yaitu yang pertama, corporate culture. Unilever memiliki pendekatan budaya purpose-led, future-fit yang menekankan pada, yang pertama, integrity dan responsibility, yaitu kejujuran dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari proses kerja. Lalu kedua, respect, diversity, dan inclusion, yaitu karyawan dihargai apapun latar belakangnya. Dan yang ketiga, sustainability oriented, yaitu setiap karyawan berkontribusi pada misi berkelanjutan. Lalu, employee behavior dan implementation pada PT Unilever, yaitu terdapat budaya monitoring dan pengembangan diri yang kuat melalui program You Connect, You Grow, dan You Grow. Karyawan terdorong untuk bekerja secara etis, terbuka, dan inklusif. Lingkungan kerja yang mendukung kesehatan mental dan work-life balance memperkuat loyalitas. Lalu, dampak terhadap produktivitas PT Unilever yaitu meningkatnya efisiensi supply chain dan kampanye brand yang berdampak karena keterlibatan karyawan lintas fungsi. Inovasi produk berbasis kebutuhan lokal, contohnya Pepsodent Siwak, Lifebuoy Herbal, dan lain-lain. Lalu peningkatan retensi karyawan dan employee satisfaction berkontribusi pada pertumbuhan laba dan pangsa pasar. Lalu, hubungan apa aja sih? Hubungan positif apa aja yang berkaitan dengan hubungan negatif atau positif dari tiga perusahaan ini? Yang pertama, dalam konteks corporate culture, employee behavior, dan productivity, hubungan yang terjadi pada ketiga perusahaan yang dianalisis, yaitu PT Telkom Indonesia, Gojek, dan Unilever Indonesia adalah hubungannya positif. Corporate culture yang kuat dan positif mendorong perilaku karyawan yang sehat dan produktif, seperti inisiatif, kolaborasi, tanggung jawab, serta inovatif. Perilaku karyawan yang positif pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi. Berikut adalah contoh hubungan positif dari ketiga perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Telkom Indonesia. Budaya positifnya yaitu akhlak, digital mindset, dan agile culture. Dampak pada perilaku karyawan yaitu adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Lalu dampak pada produktivitas, kinerja digital meningkat, produk baru tercipta. Lalu pada PT Gojek, budaya positifnya yaitu speed, empati, dan experimentation. Lalu dampak pada perilaku karyawannya yaitu cepat mengambil keputusan, tanggung jawab tinggi. Lalu dampak pada produktivitasnya, pengembangan layanan cepat, ekspansi bisnis sukses. Ketiga, oleh PT Unilever, budaya positifnya integrity, inclusion, dan sustainability.
Dampak pada perilaku karyawannya yaitu loyal, terbuka, dan profesional. Lalu dampak pada produktivitasnya, efisiensi tinggi, inovasi produk lokal meningkat. Kesimpulan dari presentasi ini adalah setelah dilakukan analisis pada ketiga perusahaan tersebut, maka hasilnya adalah hubungan positif. Karena semakin kuat dan mendukung budaya organisasi, maka semakin positif perilaku karyawan yang terbentuk dan semakin tinggi pula produktivitas perusahaan. Ketiga perusahaan menjadi contoh nyata bagaimana budaya korporat bisa menjadi engine untuk kinerja bisnis yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.